Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial ordiner. Persamaan diferensial ordiner ini biasanya digunakan untuk analisis dan analisis yang akan kita bahas pada video kali ini adalah penyelesaian masalah tentang pengisian fluida ke dalam suatu tangki. Tangki yang akan kita gunakan itu banyak macamnya, diantaranya adalah CSTR atau tangki berpengaduk. Beberapa bentuk persamaan nanti akan saya tampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan membahas juga tentang neraca massa dari proses aliran tersebut. Oke, berikut ini adalah beberapa model persamaan matematika pada pengisian untuk macam-macam tangki. Yang pertama ini pengisian cairan pada tangki silinder ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada bentuk persamaannya. Kemudian sebelah kanannya lagi ini ada model matematikanya. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian yang kedua ini juga ada untuk pengisian cairan pada conical tank atau dia modelnya mungkin mirip dengan scrubber ataupun siklon, agak kerucut seperti ini ya. Sama di sini juga ada bentuk persamaan diferensialnya, kemudian ada model matematikanya. Selanjutnya ini juga ada yang gambar ketiga, itu untuk pengisian cairan pada semi silindris. Jadi setengah silindris ya, semi silindris. Ini ada bentuknya, bentuk dari diferensialnya, ada juga bentuk daripada model matematikanya. Kemudian yang keempat itu juga pengisian cairan untuk spherical tank atau biasanya tangki yang bulat. Nah, ini biasanya untuk yang model gas nih. Nah, kemudian ini ada bentuk dari persamaan diferensialnya, kemudian di sebelah kanannya lagi ada model matematikanya. Oke, pembahasan pertama yaitu pencampuran dalam suatu proses aliran. Di sini saya punya contoh, ada larutan A dan larutan B, itu akan kita campur di reaktor berpengaduk yang akan menghasilkan larutan C, di mana larutan A dan B itu masuk ke tangki dengan kecepatan A itu A feet pangkat 3 per menit, sedangkan B feet pangkat 3 per menit. Kemudian reaksi dalam tangki menghasilkan larutan C. Larutan A itu dia mengandung asam yang volumenya dapat diabaikan terhadap terhadap ini ya, flow rate besarnya. Kemudian variasi asam di dalam tangki, di dalam sini, itu dijaga konsentrasinya kurang lebih P. Sehingga bisa kita tulis sebagai N0 kurang lebih P. Kemudian pada suatu saat asam dalam aliran A itu dia terhenti sehingga terjadi penurunan konsentrasi pada larutan C. Sekarang yang ditanya bagaimana hubungan antara konsentrasi asam di dalam tangki, berarti di dalam tangki sini ya, dengan waktu atau theta lambangnya. Oke, di sini kita tahu kondisi operasinya, di sini saya tulis konsentrasi asam di dalam tangki itu dijaga kurang lebih P, sehingga konsentrasi awal, N ini konsentrasi awal kurang lebih P. Terus yang kedua adalah suatu saat aliran A itu terhenti sehingga konsentrasi C itu menurun. Terus kondisi yang ketiga yang ditanya bagaimana hubungan antara konsentrasi asam dalam tangki yaitu N dengan waktu atau theta. Di sini kita punya kondisi interval antara theta sampai dengan theta ditambah do theta. Ini artinya ketika theta ini adalah waktu tertentu, kemudian untuk penambahannya bisa disimbolkan dengan do. Jadi penambahan waktu tertentu. Ini pada saat input asam. Input asam itu adalah 0 karena kita nggak tahu konsentrasi berapa yang masuk. Sehingga pada saat penambahannya juga kita bisa tuliskan 0.
Kemudian ini untuk odd asam atau konsentrasi asam yang keluar itu adalah N. Maka pada penambahan waktunya itu artinya N ditambah Dn per d theta kali do theta. Jumlah konsentrasi asam dalam tangki ini bisa kita tulis V kali N atau volume dikali dengan konsentrasinya pada saat kondisi awal. Kemudian pada saat penambahan waktu itu bisa kita tulis volume kali N ditambah volume Dn per d theta kali do theta. Persamaan neraca massanya ini kita bisa tulis input ya sama dengan output ditambah akumulasi. Sedangkan input ini kalau outputnya kita pindah ruas menjadi input dikurang output sama dengan akumulasi. Kita tahu bahwa input itu dia 0, tidak ada keterangan konsentrasi, maka input ini bisa kita hilangkan. Jadi rumusnya menjadi minus out atau output sama dengan akumulasi. Sekarang kita cari dulu interval dari do theta. Kita tahu nilai output itu adalah A ditambah B dikali konsentrasi A dikali volume dikali dengan do theta. Maka nilai A plus B ini adalah output berarti penambahan flow rate dari A dan B ya, larutan A dan B. Kemudian konsentrasi A dikali volumenya bisa kita tulis seperti ini, N ditambah N ditambah Dn per d theta kali do theta dibagi 2. Kemudian dikali dengan perubahan waktunya atau do theta. Kenapa dibagi 2? Ini karena alirannya ada 2 ya, yaitu aliran A dan B. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, A ditambah B dikali 2N, ini kan N tambah N ya, jadi 2N ditambah Dn per d theta kali do theta per 2. Maka bentuk sederhananya ini menjadi A plus B dikali 2N per 2 ditambah Dn per d theta kali do theta per 2. Ini 2-nya bisa kita coret, sisa N. Kemudian ini dikali do theta. Maka hasil penyederhanaannya adalah A ditambah B dikali N ditambah setengah kali Dn per d theta kali do theta kali do theta. Untuk akumulasi ini bisa kita tulis volume kali N ditambah volume kali Dn per d theta kali do theta, kemudian dikurangi dengan volume kali konsentrasinya. Maka ini bisa kita sederhanakan ya. Volume kali N dengan volume kali N ini bisa kita coret. Ini karena 0, makanya sisa nilai V kali Dn per d theta kali 2N. Sehingga persamaannya itu, persamaan dari neraca massanya bisa kita tulis min A plus B. Kenapa minus? Karena kita punya persamaan neraca massa adalah minus output ya. Jadi min A plus B ini adalah output bagian ini. Ini output berarti minus output sama dengan ACC atau akumulasi ini hasilnya. Selanjutnya adalah untuk interval do theta menuju 0. Maka nilainya bisa kita tulis minus A plus B kali N sama dengan V kali Dn per d theta. Maka kita bisa tuliskan untuk persamaan diferensial ordinernya adalah Dn per d theta sama dengan min A plus B kali N per V. Nah, kemudian persamaan diferensial ordiner ini kita integralkan dengan kondisi batas di mana theta sama dengan 0, itu N-nya adalah N0. Kemudian untuk theta sama dengan TC, N-nya itu adalah N0 dikurang P. Sehingga bisa kita tulis integralnya adalah sebagai berikut. Integral dengan kondisi batas N0 menuju N0 sampai dengan N0 min P itu adalah Dn per N. Sama dengan minus A plus B
dibagi V integral batas 0 sampai dengan TC untuk do theta. Kemudian ini penyederhanaannya bisa kita tulis seperti ini. 1/n kali dn dengan kondisi batas n0 sampai dengan n0 min p sama dengan min a plus b per v diintegralkan dari 0 sampai tc untuk do theta. Maka ini integral dari 1/n dn itu adalah ln n dengan kondisi batas n0 sampai n0 dikurang p sama dengan min a plus b per v kali theta dengan kondisi batasnya 0 sampai dengan tc. Maka ini bisa kita tulis ln, berarti kalau kondisi batas atas ini ada kondisi batasnya, maka batas atas harus dikurangi dengan batas bawah. Maka ln NO min 4 dikurangi ln N0 sama dengan min A plus B per V dikali TC dikurang 0. Maka bentuk penyederhanaan dari pengurangan ln itu adalah ln N0 min P dibagi N0 sama dengan min A plus B per V dikali TC. Sehingga kita peroleh nilai TC itu sama dengan V per A plus B ln N0 dibagi N0 min P. Sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Di sini saya masih menggunakan larutan asam A dan B. Dia dengan laju alirnya itu untuk yang A adalah 10 meter kubik per menit, di mana konsentrasi awalnya adalah 2%. Sedangkan untuk larutan B, flow rate-nya itu adalah 5 meter kubik per menit, di mana konsentrasi di dalam tangkinya, ini masih tangki berpengaduk ya, konsentrasi di dalam tangki itu 1%, dijaga 1% dengan volumenya 115 meter kubik. Produknya itu adalah larutan C. Pertanyaannya adalah, pada menit keberapa aliran input akan terhenti untuk menjaga konsentrasi di dalam tangki tetap 1%. Nah, di sini kita bisa uraikan. Tadi kita udah mengurai tentang persamaan ordinernya, maka bisa kita tulis dn per d theta sama dengan minus a plus b kali n per v. Kondisi batasnya di sini theta pada saat theta 0 itu n1-nya konsentrasi awalnya adalah 2%, sedangkan pada kondisi theta tc konsentrasi di dalam tangkinya adalah 1%. Sehingga persamaannya ini harus kita integralkan dulu. dn per n itu kita integralkan pada kondisi batas 0,02 sampai 0,01. Sama dengan minus A plus B per V diintegralkan untuk do theta dari batas 0 sampai dengan TC. Maka hasil ini persamaannya tinggal kita masukkan. Nilai A dan B itu laju alirnya adalah 10 dan 5. Kemudian untuk volumenya 115 dikali dengan TC. Ini bisa kita hitung dulu ln. Ini bentuknya kan nanti ln batas atas dikurangi ln batas bawah. Batas atasnya adalah 0,01, batas bawahnya adalah 0,02. Maka bentuk persamaan ln-nya bisa kita sederhanakan menjadi ln 0,01 dibagi 0,02. Sama dengan, ini kita hitung adalah hasilnya minus 0,13 TC. Maka kita bisa menghitung nilai TC, mendapatkan nilai TC sebesar 5,33 menit. Jadi pada menit keberapa aliran A akan terhenti, yaitu pada menit ke-5,33. Sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang aplikasi neraca massa untuk proses unsteady state. Apa itu unsteady state? Unsteady state itu adalah proses di mana semua variabelnya itu secara keseluruhan itu mengalami perubahan terhadap waktu.
Oke, di sini saya punya gambar. Ini ada proses ekstraksi dari asam benzoat. Asam benzoat ya, AB itu asam benzoat dengan toluen. Nah, dalam toluen, jadi ekstraksi asam benzoat dalam toluen dengan pelarut air. Nah, itu dilakukan suatu proses, prosesnya adalah unsteady state. Nah, yang pertama, mula-mula di sini tangki itu diisi dengan dua fase, yaitu toluen dengan volume V1 ya, sedangkan untuk air itu volumenya V2. Ini V1 ini adalah toluen, V2 ini adalah air. Nah, pada suatu saat fase toluen itu saya lambangkan dengan R. Dia mengandung asam benzoat dengan konsentrasi yang tetap dan pada fasa air atau S. Nah, fasa air itu saya simbolkan dengan S. Ini sama-sama kita alirkan ke dalam tangki berpengaduk. Jadi ini tangkinya ada pengaduknya ya. Nah, yang ditanya adalah bagaimana sih bagaimana hubungan antara konsentrasi asam benzoat di dalam fasa toluen. Nah, di sini fasa toluen itu saya lambangkan dengan X dan yang air itu adalah konsentrasinya Y. Nah, untuk waktu itu sama kita pakai simbol theta. Oke, untuk menyelesaikannya, ini yang pertama kita buat dulu neraca masanya. Neraca massa AB itu asam benzoat ya pada proses ekstraksi ini kita gambarkan input sama dengan output ditambah dengan akumulasi. Nah, jika outputnya ini kita pindah ruas, maka input dikurang output sama dengan akumulasi. Sekarang kita cari dulu untuk interval dari theta menuju theta ditambah dengan 2 theta. Artinya ini adalah dari waktu awal ditambah dengan perubahan waktunya. Di sini nilai inputnya itu kita asumsikan sebagai R dikali C dikali dengan 2 theta. Kemudian untuk outputnya itu adalah R dalam kurung X ditambah X ditambah dx per d theta dikali 2 theta. Oke, di sini X ini merupakan konsentrasi dari asam benzoat yang keluar ya. Fasanya adalah fase toluen. Oke, terus ditambah dengan S. S ini tadi kita tahu dia adalah fase air murni. Kemudian Y ditambah Y ini adalah konsentrasi dari asam benzoatnya yang keluar dari fase murni. Y ditambah Y ditambah DY per D theta dikali 2 theta dibagi 2. Dikali lagi dengan perubahan waktunya atau 2 theta. Kenapa sih harus dibagi 2? Ini sama penjelasannya seperti sebelumnya bahwa outputnya itu ada 2 fasa, yaitu fasa air dan juga fasa toluen. Oke, ini sehingga kita susun persamaan neraca massanya itu akan menjadi R dikali X ditambah setengah dikali dx per d theta dikali 2 theta dikali dengan 2 theta ditambah dengan S dikali Y ditambah setengah dikali dy per d theta dikali 2 theta dikali dengan 2 theta. Maka untuk nilainya ya, ini adalah persamaan untuk outputnya. Kemudian untuk persamaan yang akumulasi. Akumulasi itu bisa kita tulis V1 dikali dx kali do theta dibagi d theta dikali do theta. Kemudian ditambah dengan V2 volume kedua ya dikali dy dibagi d theta kali do theta. Nah, sehingga ini kalau kita
masukkan ke persamaan neraca masanya, input dikurang output sama dengan akumulasi, itu menjadi R kali C kali dot theta dikurang dengan R dikali X ditambah setengah dx per d theta kali dot theta dikali dot theta, ya, dikurang dengan S, ya. Kenapa ini dikurang sedangkan yang kita tahu dari output tadi adalah positif. Nah, ini karena posisinya dia pindah ruas ke sebelah kiri, maka nilainya berubah, yang tadinya positif jadi negatif. Maka nilai ini menjadi negatif, kemudian ini juga negatif. Oke, sekarang berarti dikurang S dikali Y ditambah setengah dikali dy dikali d theta dikali dot theta dikali dengan dot theta. Kemudian sama dengannya adalah akumulasi. Akumulasi ini adalah persamaannya ini, ya, sama. Oke, selanjutnya kita cari untuk yang interval dot theta menuju 0. Kita bisa tulis persamaannya RC dikurang RX dikurang dengan SY. Nah, RC ini merupakan bagian dari input, Rx itu adalah output, dan SY adalah output. Jangan lupa kalau R ini dia adalah fasa toluet dengan nilai konsentrasi yang mengandung asam benzoat keluar. Sedangkan yang S ini adalah fasa air murni. Sedangkan Y ini adalah konsentrasi dari asam benzoatnya. Kemudian akumulasinya itu masih sama, V1 dikali dx per d theta ditambah V2 kali dy per d theta. Oke, kemudian kita bisa tuliskan untuk persamaan kesetimbangannya. Nilai neraca massa asam benzoat itu menjadi Rc dikurang Rx dikurang S Mx. Mx ini adalah bentuk dari Y, kan. Kita tahu ini kan tadinya persamaannya SY, ya, di mana Y itu punya persamaan Y sama dengan Mx. Maka nilai Y ini kita rubah jadi Mx. Sama dengan ini nilai akumulasinya. Sama karena kita punya nilai kesetimbangan Y itu sama dengan Mx, maka nilai Y-nya itu dirubah semuanya menjadi Mx. Nah, sehingga persamaannya menjadi V1 ditambah V2 kali M dikali dengan dx per d theta. Ini adalah nilai akumulasinya. Kemudian, nilai ini kita integralkan dengan batas-batas theta pada saat 0 itu X-nya adalah 0. Sedangkan theta pada saat 0 itu X-nya adalah X. Jadi ada dua kondisi, ya. Oke. Setelah kita tahu batas-batasnya, kemudian langkah selanjutnya itu kita harus integralkan batas atas dengan batas bawahnya. Penulisan integralnya seperti ini. Integral daripada 0 sampai dengan theta adalah d theta dibagi dengan V1 ditambah V2 dikali M. Sama dengan integral dari 0 ke X adalah dx per Rc dikurang R ditambah M kali S dikali X. Nah, maka kita bisa keluarkan nilai X-nya ini. Jika kita keluarkan setelah diintegralkan, maka hasil X-nya itu sama dengan Rc dibagi R ditambah Ms dikali dengan 1 dikurang eksponen, pangkatnya adalah minus R plus Ms dibagi V1 ditambah V2 kali M dikali dengan theta. Nah, sehingga, ya, nilai theta ini itu sama dengan tahingga. Maka nilai persamaannya menjadi eksponen dikali minus R ditambah Ms dibagi
V1 ditambah V2 kali M dikali theta itu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa tahu nilai X dan Y-nya adalah, nilai X-nya itu adalah RC per R ditambah MS. Sedangkan untuk Y-nya, M dikali RC dibagi R ditambah MS. Itulah pembahasan tentang penerapan atau aplikasi dari diferensial terhadap suatu proses aliran dan juga aplikasi pada neraca massa. Semoga bisa kalian pahami, tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.